Halo teman jurnal, selamat datang di series belajar penelitian episode 13. Pada episode ini kita akan belajar tentang studi eksperimental. Yuk kita mulai. Desain studi eksperimental adalah suatu metode penelitian ilmiah yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan antara satu atau beberapa variabel independen, faktor atau perlakuan, dan variabel dependen, hasil atau respons. Dalam desain studi eksperimental, suatu variabel independen diberikan perlakuan tertentu, kemudian pengaruhnya terhadap variabel dependen diamati dan diukur. Tujuan utama dari desain studi eksperimental adalah untuk menentukan apakah perlakuan terhadap variabel independen menyebabkan perubahan pada variabel dependen. Selain itu, desain studi eksperimental juga digunakan untuk mempelajari interaksi antara dua atau lebih variabel independen dan bagaimana perubahan pada variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Contoh desain studi eksperimental meliputi rancangan acak kelompok, randomized control trial, rancangan kelompok terpisah, spread group design, rancangan faktorial, factorial design, dan rancangan blok teracak, randomized block design. Setiap desain memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu tergantung pada tujuan penelitian, sumber daya, dan faktor lain yang relevan. Berikut adalah beberapa jenis desain penelitian eksperimental. 1. Rancangan acak kelompok, Randomized Control Trial, atau RCT. Rancangan ini membagi kelompok subjek secara acak ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan atau diberikan perlakuan palsu, placebo. Tujuan dari rancangan ini adalah untuk meminimalkan bias dan memastikan hasil yang didapat bisa diinterpretasikan secara kausal. 2. Rancangan kelompok terpisah, spread group design. Rancangan ini juga membagi kelompok subjek ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, tetapi subjek di kedua kelompok tersebut tidak dipasangkan satu sama lain. Hal ini dapat menyebabkan variabilitas yang lebih besar dalam hasil yang didapat, tetapi juga lebih memungkinkan untuk mengukur efek dari perlakuan. 3. Rancangan faktorial. Faktorial design. Rancangan ini memungkinkan peneliti untuk menguji efek dari lebih dari satu variabel independen pada variabel dependen. Setiap variabel independen memiliki beberapa level atau nilai-nilai yang berbeda, dan setiap kombinasi level dari setiap variabel independen diterapkan pada kelompok subjek yang berbeda. 4. Rancangan blok teracak, randomized block design. Rancangan ini digunakan ketika peneliti ingin memperhitungkan efek dari faktor-faktor luar yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Subjek dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya usia, jenis kelamin, atau riwayat medis, dan kemudian setiap kelompok diberikan perlakuan yang berbeda. 5. Rancangan kuasi eksperimental. Rancangan ini digunakan ketika peneliti tidak dapat secara acak membagi subjek ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Ini dapat terjadi ketika peneliti tidak dapat mengontrol lingkungan penelitian atau ketika subjek telah dipilih sebelumnya oleh suatu faktor tertentu. Desain penelitian eksperimental pre-post test dan post-test adalah dua jenis desain eksperimental yang sering digunakan dalam penelitian ilmiah. Berikut adalah perbedaan antara keduanya. 1. Desain pre-post test. Desain pre-post test adalah jenis desain penelitian eksperimental di mana peneliti mengukur variabel dependen sebelum dan sesudah pemberian perlakuan atau intervensi. Pada awal penelitian, peneliti mengukur variabel dependen untuk mendapatkan nilai baseline atau titik awal. Kemudian, setelah perlakuan diberikan, variabel dependen diukur kembali untuk melihat apakah ada perubahan signifikan. Keuntungan dari desain pre-post test adalah kemampuannya untuk menilai perubahan langsung yang terjadi sebagai akibat dari pemberian perlakuan. 2. Desain post-test. Desain post-test adalah jenis desain penelitian eksperimental di mana peneliti hanya mengukur variabel dependen setelah perlakuan atau intervensi diberikan. Dalam desain ini, tidak ada pengukuran baseline atau titik awal sebelum perlakuan diberikan. Keuntungan dari desain post-test adalah sederhananya prosedur dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Perbedaan utama antara desain pre-post test dan post-test adalah pengukuran baseline atau titik awal. Dalam desain pre-post test, nilai baseline diukur sebelum perlakuan, sedangkan dalam desain post-test, tidak ada pengukuran baseline. Selain itu, desain pre-post test lebih baik untuk menilai perubahan langsung yang terjadi sebagai akibat dari pemberian perlakuan, sedangkan desain post-test lebih sederhana dan dapat dilakukan dengan waktu yang lebih singkat.
Sekian untuk series belajar penelitian episode 13 ini, nantikan episode-episode selanjutnya dari series belajar penelitian dan semoga bermanfaat. Terima kasih.